Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Na 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 na, na na. Gila sih, enak banget ya lagunya. Di sini ada fansnya Maroon 5 nggak? Dan tahu nggak ini lagunya dari siapa? Yap, bener banget, ini adalah lagunya dari Adam Levine yang judulnya Lost Star. Terus kalian tahu nggak kenapa Mimin langsung nyanyiin lagu ini di awal? Jadi, kita hari ini bakalan ngebahas film yang ada salah satu vokalis Maroon 5-nya. Tapi selain itu juga, kita bakalan bahas film yang dibintangi sama Hook dan Elizabeth Swann. Wow, gimana jadinya ya kalau vokalis Hook sama bajak laut disatuin? Apa nggak hancur filmnya? Eits, tenang aja, karena film garapan John Carney yang dirilis tahun 2013 ini bercerita tentang Keira Knightley yang berperan sebagai penulis lagu bernama Greta James. Greta yang baru saja putus dari Dave Cole yang diperankan oleh Adam Levine diajak ke sebuah bar oleh komedian James Corden. Di sini sih berperan sebagai Steve dalam film ini. Di bar inilah Greta bertemu dengan Hook yang kini beralih profesi menjadi produser musik bernama Dan Mulligan. Diperankan oleh Mark Ruffalo, Mulligan lah yang nantinya akan mengubah hidup Greta untuk selamanya. Penasaran kan si Hook ngapain ya kalau Avenger lagi gabut? Gak mana saya tahu, saya Kalau gitu langsung aja, ini dia The Gun Game. Dibuka dengan adegan Steve meminta Greta untuk menyanyikan lagunya di sebuah bar. Karena Steve terus memaksa, akhirnya Greta mau bernyanyi. Tetapi saat ia menyanyi gak ada yang ngedengerin, kecuali si Dan Mulligan ini yang merhatiin Greta sambil senyum-senyum sendiri kayak orang gila gitu. Jangan gitu kali bang, jadinya serem. Oh, ini orang kata gue teh, masih hidup loh. Selanjutnya, kita akan melihat flashback dari Mulligan. Kita akan melihat Mulligan yang baru saja bangun di apartemennya. Lalu, Mulligan pergi ke suatu tempat. Selama di mobil, Mulligan dengerin banyak lagu, tapi ia kesal karena semua lagunya gak ada yang enakan di telinganya. Ya bisa dibilang gak in kali ya sama telinganya. Mulligan menjemput putrinya yang bernama Violet. Lalu, mereka menghadiri rapat di label musik Mulligan dengan sahabatnya Saul. Di sana, Mulligan bertengkar dengan Saul yang membuatnya dipecat dari label musik sendiri. Ia lalu pergi ke bar dengan Violet, tapi karena gak punya duit buat bayar, mereka akhirnya kabur bareng-bareng. Meskipun ketangkep juga. I'm glad you're here because I was just going to the concert. Setelah sampai di rumah Violet, Mulligan bertengkar dengan Miriam, calon mantan istrinya. Mereka memperdebatkan tentang kelakuan Violet di sekolahnya. Pusing dengan hidupnya gak ada yang benar, Mulligan memutuskan untuk mabok di bar malam harinya. Di bar inilah dia bertemu dengan Greta untuk pertama kalinya. Setelah mendengar Greta bernyanyi, Mulligan merasa tertarik dan langsung mengajaknya kerjasama. Bisa dibilang kayak pandangan pertama gitu kali ya. Greta menolak audisi Mulligan, tetapi ia gak nolak sewaktu diajak ngebir sama Mulligan. Aneh ya, diajak jadi artis gak mau, tapi giliran diajak mabok meluncur. Penting hayu, luncur. Di bar, Greta membaca riwayat hidup Mulligan di Tokopedia. Wait a minute, who are you? Ini salah nih scriptwriternya, maksudnya Wikipedia. Ternyata, Mulligan ini sangat berbakat sebagai seorang produser karena ia berhasil memenangkan Grammy Awards sebagai produser terbaik. Keren juga ya. Good job. Greta lalu pulang dan berkata akan mempertimbangkan tawaran Mulligan. Selanjutnya, Greta flashback saat ia dulu masih bersama mantannya, Dave Cole. Mereka saat itu baru saja pindah ke apartemen baru di New York. Dan di situ posisinya Dave baru aja dikontrak sama label musik terkenal. Greta sebagai pacar yang baik tentu selalu mensupport semua yang dilakukan Dave. Saat Dave kembali dari LA, ia memperdengarkan lagu yang baru ditulisnya pada Greta. Namun, entah bagaimana, Greta mengetahui wanita dalam lagu itu bukanlah dirinya.
Emang bener ya, feeling wanita itu kuat, jadi jangan deh sampai main-main sama perempuan. Dev mengaku kalau ia selingkuhan dengan Mim, asisten dari bos labelnya saat ini. Greta yang kecewa langsung pergi dari apartemen dan bertemu dengan sahabatnya Steve. Steve juga membiarkan Greta untuk menumpang di apartnya. Steve lalu berusaha menghibur Greta dengan mengajaknya ke bar. Nah, di bar inilah dia bakal ketemu dengan Mauligan. Keesokan harinya, Greta mau mencoba audisi Mauligan. Kemudian, ia dan Mauligan bertemu dengan Saul untuk memperdengarkan lagu yang Greta nyanyikan saat di bar. Tetapi, Saul menolak karena ia merasa Greta belum siap. Meskipun Mauligan mengatakan berkali-kali bahwa Greta akan sukses, Saul tetap menolak Greta. Mauligan yang belum menyerah lalu mengatakan akan lebih baik jika Greta merekam seluruh lagunya di berbagai tempat di New York. Aslinya emang gak punya uang ya. Baca. Selanjutnya, Mauligan dan Greta dibantu juga dengan peralatan band dari Steve dan para musisi yang gak dibayar mempersiapkan diri untuk rekaman. Mauligan juga meminta bantuan dari Trouble Gum untuk mencarikan drummer dan bassis. Saat Greta nyeletuk kalau mereka gak punya uang sama sekali buat bayar musisi itu, Trouble Gum yang murah hati langsung bilang kalau dia yang bakal bayar kedua musisi itu. Karena berkat Mauligan lah ia menjadi kaya dan terkenal seperti sekarang. Ini nih salah satu contoh kalau kacang ingat kulit. Coba aja ya kalau semua orang kayak si Trouble Gum gini, kan enak. Kemudian, Greta dan kawan-kawan mulai rekaman. Mereka merekam lagu pertama di gang apartemen. Mereka sempat terganggu dengan kehadiran bocil yang lagi main di sekitar sana. Tapi Mauligan berhasil mengatasinya dengan memenuhi permintaan para bocil, yaitu sebungkus rokok plus koreknya. Bro, padahal mereka kan masih kecil-kecil, kenapa sih malah dikasih kayak gitu? Harusnya mah dilarang. Orang ini adalah orang-orang yang tolol. Greta lalu bertemu dengan Violet. Mereka kemudian menjadi dekat satu sama lain. Greta bahkan mengajak Violet untuk bermain gitar di rekaman lagunya. Malamnya, Greta mengatakan ia sangat menyayangkan hubungan Mauligan dengan Miriam yang akan kandas setelah melihat Violet bahagia saat bersama Mauligan sebelumnya. Mauligan menjadi marah mendengarnya karena Greta tidak tahu bahwa Miriam sudah berselingkuh dari Mauligan. Greta lalu merasa menyesal dan memeluk Mauligan dari belakang. Mereka lalu mengobrol dan mendengar musik menggunakan spider, seperti yang dilakukan Mauligan saat date pertamanya dengan Miriam. Apakah ini juga akan menjadi date pertamanya dengan Greta? Saat pulang, Greta menjadi kesal setelah mendengar pidato kemenangan Dev yang terdengar bohong. Ia lalu menulis lagu dan menyanyikan lagu tersebut pada Dev lewat VN. Di sini beda ya, musisi lagi kesel langsung nyiptain karya. Lah kita mah malah curhat di Twitter. Ada yang kayak gini nggak? Kemudian, Greta melanjutkan rekaman lagunya. Violet yang sudah mendapat lampu hijau dari ibunya juga ikut bermain gitar di sana. Violet bermain dengan sangat keren dan mendapat pujian dari semua orang. Mereka lalu berpesta merayakan selesainya rekaman album Greta and the Gang. Di sini kita juga akan melihat bau-bau balikan dari Miriam dan Mauligan. Ya, semoga aja ya. Greta lalu bertemu dengan Dev. Mereka membicarakan tentang kehidupan mereka setelah berpisah. Dev lalu mengatakan bahwa ia dan Mim udah putus. Nah kan, rasain lu. Mereka juga mengobrol tentang album baru masing-masing. Lalu, Dev minta balikan. Ia merasa menyesal setelah mendengar lagu yang dinyanyikan Greta. Bang, penyesalan itu datangnya terakhir. Sekarang lo nyesel kan? Dev memang minta Greta buat pikir-pikir dulu. Dia juga minta Greta untuk datang ke live musiknya nanti. Kemudian, Greta bersama Mauligan pergi menemui Saul. Saul merasa tertarik dengan lagu-lagu Greta dan ingin mengontraknya. Tetapi, Greta mematok harga yang tinggi untuk penjualan satu buah albumnya. Setelahnya, Mauligan mengatakan untuk jangan khawatir karena Saul pasti akan menerimanya. Lalu, Greta datang ke live music Dev. Dari samping panggung, Greta menyaksikan Dev menyanyikan Lost Star, lagu yang pernah Greta tulis untuk Dev dulu. Saat melihat Greta, Dev memberi kode agar Greta ikut bernyanyi bersamanya. Tetapi, Greta menolak dan pergi setelah melihat Dev tidak lagi sama seperti dulu. Lalu kita akan melihat Greta mengembalikan spider yang terbawa olehnya ke Mauligan. Kemudian, Mauligan terlihat balikan sama istrinya karena sekarang mereka mendengarkan lagu lewat spider yang pernah mereka gunakan dulu. Greta memutuskan untuk move on dari Dev, mungkin juga dari Mauligan. Lalu, di end credit title, kita akan melihat bagaimana Greta tidak ingin albumnya dirilis oleh label Mauligan dan Saul. Ia justru meminta Mauligan sendirilah yang mengurus albumnya. Tapi, album Greta meledak dan berhasil terjual lebih dari 10.000 keping
album. The End. Dan lagi-lagi happy ending untuk semua karakter. Mungkin kecuali Dev yang bakal nyesel seumur hidup. Makanya bang, sayangnya selagi ada, jangan udah gak ada baru aja dicari. Ntar nyesel kan? Tahukah kalian, sewaktu para bocil lagi main di gang, salah satu dari mereka adalah anak dari Mark Ruffalo yang bernama Ken. Lalu, Keira Knightley sebenarnya gak bisa main gitar sama sekali. Jadi, dia belajar dari suaminya, James Raten. Dengar-dengar sih, mereka hampir cerai dan saling bunuh gara-gara ini. Jadi penasaran kan latihannya kayak gimana sih mereka? Anyway, lagu debut dari Dev Cole yang berjudul Jane's Last Day adalah plesetan dari Song About Jane yang merupakan album debut dari Maroon 5 tahun 2002. Awalnya, Greta James bakal diperanin sama Black Widow. Tapi, entah kenapa gak jadi. Mungkin waktu itu Avenger lagi butuh dia ya? Oh ya, apartemen mewah yang ditempatin Dev sama Greta dalam film emang beneran punya Mas Adam Levine sama istrinya loh. Jadi, gimana? Seru kan? Premis yang simple dan disampaikan secara sederhana membuat film ini cocok untuk ditonton bersama keluarga di minggu siang. Atau kalau mau sama pacar juga bisa banget. Asal pacar sendirian, jangan jadi pelakor. Ini mah udah meninggal kali, udah mati. Alur maju mundur ada dalam film mungkin agak musingin. Ditambah adanya flashback di dalam flashback mungkin membuat kalian jadi agak bingung. Tetapi, kalau diperhatiin baik-baik, pasti gak akan bingung karena film ini gak dibuat aneh-aneh sama John Carney. Beda sama film Memento-nya Christopher Nolan ya, itu mah emang sengaja dibikin biar penontonnya mikir banget. Dan begitulah kisah dari seseorang yang awalnya patah hati namun berakhir menjadi sukses. Silahkan tulis pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar ya. Kalian juga boleh banget request film apa aja buat dibahas nanti. Jangan lupa buat klik like dan subscribe biar kami makin semangat bikin video lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.